Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Sarlia dari kelas PAI 5C dengan NIM 23 20 20 3886 Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan atau menjelaskan artikel saya yang berjudul Peran Kompetensi Kepribadian Guru dalam Membangun Karakter Peserta Didik pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 di MTS DDI Padang Lolo. Sedikit pendahuluan dari artikel saya yang membahas tentang pendidikan Islam memiliki peran yang strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan sosial yang berlangsung sangat cepat, pendidikan tidak hanya dituntut untuk mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidik karakter menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan Islam, khususnya pada lembaga pendidikan madrasah sebagai upaya membentuk generasi muda yang beriman, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Di mana mata pelajaran akidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran inti dalam pendidikan agama Islam, di mana secara langsung berorientasi pada pembentukan keimanan dan akhlak peserta didik. Pembelajaran akidah akhlak tidak hanya bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman konseptual, tetapi mengenai keimanan dan moral, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan pembelajaran akidah akhlak dalam menanamkan nilai pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh kompetensi kepribadian guru. Karena guru berperan sebagai teladan dalam sikap, perilaku, dan moralitas bagi peserta didik. Nah, selanjutnya apa sih metode penelitian yang dipakai? Jadi, jenis dan pendekatan penelitian yang saya angkat ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran kompetensi kepribadian guru dalam membangun karakter peserta didik, di mana pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena sosial dan pendidikan secara konseptual serta menggambarkan realitas yang terjadi secara natural di lingkungan pendidikan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji perilaku, sikap, dan keteladanan guru sebagai faktor penting dalam pembinaan akhlak dan karakter peserta didik, di mana penelitian ini dilaksanakan di MTS DDI Padang Lolo selama kurang lebih 2 bulan, yaitu pada bulan Februari hingga Maret 2025. Subjek penelitian ini terdiri dari atas satu orang guru akidah akhlak kelas 5 sebagai informan utama, 10 orang peserta didik kelas 5 yang dipilih secara proportif, serta 1 orang kepala madrasah sebagai informan pendukung. Dan subjek penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di MTS DDI Padang Lolo selama kurang lebih 2 bulan, yaitu pada bulan Februari hingga Maret, di mana subjek penelitian terdiri dari atas 1 guru akidah akhlak, kemudian 10 peserta didik, kemudian yang terakhir ada 1 orang kepala madrasah sebagai informan pendukung, di mana subjek penelitian ini terdiri dari guru mata pelajaran akidah akhlak kelas 5 sebagai subjek utama penelitian yang teliti kompetensi kepribadiannya, kemudian yang kedua peserta didik kelas 5 sebagai subjek pendukung untuk melihat dampak kompetensi kepribadian guru terhadap pembentukan karakter. Yang terakhir itu ada kepala madrasah atau wali kelas sebagai informan tambahan untuk memperkuat penelitian, di mana jumlah informan dalam penelitian ini terdiri atas 1 orang guru akidah akhlak, 10 orang peserta didik, kemudian 1 orang kepala madrasah sebagai informan kunci, di mana penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yakni dari Februari hingga Maret 2025. Nah, selanjutnya bagaimana sih teknik pengumpulan datanya? Jadi, teknik pengumpulan data dari artikel saya itu untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles atau Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan indikator kompetensi kepribadian guru dan pembentukan karakter peserta didik.
Nah, keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber data teknik. Nah, yang pertama itu ada wawancara, di mana observasi dilakukan secara langsung pada proses pembelajaran akidah akhlak di kelas 5 untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas. Observasi ini bertujuan untuk melihat perilaku, sikap, dan keteladanan serta pola interaksi guru dengan peserta didik yang mencerminkan kompetensi kepribadian guru, sekaligus mengamati respon peserta didik dalam proses pembentukan karakter dan perilaku efektif, di mana melalui observasi langsung, peneliti dapat memahami secara mendalam peran guru akidah akhlak dalam mengembangkan sikap dan karakter peserta didik di lingkungan madrasah. Nah, kemudian ada wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur kepada guru akidah akhlak, peserta didik, serta pihak madrasah guna memperoleh data yang mendalam dan komprehensif, di mana teknik wawancara ini digunakan untuk menggali pemahaman guru mengenai kompetensi kepribadian, strategi yang diterapkan dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai karakter, serta pengalaman peserta didik dalam menerima keteladanan dan pembiasaan sikap positif dari guru, di mana melalui wawancara semi terstruktur, peneliti dapat memahami bahwa secara lebih luas dinamika pembinaan karakter yang berlangsung di lingkungan madrasah. Nah, selanjutnya itu ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa silabus, RPP, tata tertib, madrasah, catatan pembinaan karakter, foto, kegiatan pembelajaran, serta dokumen lain yang relevan dengan pembelajaran akidah akhlak dan pendidikan karakter. Nah, selanjutnya itu ada teknik analisis data, di mana analisis data dan penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian yang kedua ada penyajian data, di mana penyajian data yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Kemudian yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses penafsiran makna data untuk menemukan pola, hubungan, dan kesimpulan terkait peran kompetensi kepribadian guru dalam membangun karakter peserta didik. Nah, selanjutnya ada keabsahan data, di mana untuk menjamin keabsahan data penelitian digunakan beberapa teknik yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari guru, peserta didik, dan pihak madrasah. Kemudian yang kedua ada triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang ketiga ada ketekunan pengamatan, yaitu melakukan observasi secara berulang untuk memperoleh data yang konsisten dan akurat. Kemudian yang keempat ada member check atau mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan temuan penelitian kepada informan untuk memastikan kebenaran data. Hasil dan pembahasan, di mana kompetensi kepribadian guru, di mana pembelajaran akidah akhlak di MTS DDI Padang Lolo memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter yang religius, disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun peserta didik, di mana hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik telah terbiasa mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, serta menunjukkan sikap hormat kepada guru dan aktivitas pembelajaran sehari-hari, di mana kebiasaan-kebiasaan tersebut terbentuk melalui proses pembiasaan dan keteladanan yang secara konsisten ditunjukkan oleh guru akidah akhlak dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di lingkungan madrasah. Kemudian peserta didik juga menunjukkan bahwa
peningkatan kesadaran moral dalam perilaku sehari-hari seperti kejujuran dalam mengerjakan tugas dan kepedulian terhadap teman. Temuan ini menguatkan bahwa pembentukan karakter tidak hanya berlangsung melalui materi pelajaran, tetapi juga melalui interaksi sosial dan contoh perilaku dari guru atau peserta didik. Nah, selanjutnya kompetensi guru dalam perspektif pendidikan Islam. Di mana dalam perspektif pendidikan Islam, kompetensi kepribadian guru memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep moral dan etika Islam yang menekankan pembentukan akhlakul karimah atau akhlak mulia, di mana guru dipandang sebagai figur teladan yang mempresentasikan nilai-nilai kenabian dalam konteks pembelajaran, sehingga perilaku, sikap, dan integritas pribadi guru memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, guru tidak hanya berperan sebagai penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang membina hati dan moral peserta didik melalui keteladanan nasihat, serta interaksi yang sangat syarat dengan nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Nah, hasil observasi menunjukkan bahwa guru akidah akhlak kelas 5 di MTS DDI Padanglolo itu menampilkan sikap yang stabil dan dewasa dalam menghadapi dinamika kelas. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru yang menyatakan bahwa pengendalian emosi dan kesabaran merupakan kunci dalam menanamkan nilai akhlak kepada peserta didik. Seorang peserta didik menyampaikan bahwa guru sering memberikan contoh sikap jujur dan disiplin dalam keseharian di kelas sehingga mudah ditiru oleh siswa. Nah, selanjutnya pendidikan karakter peserta didik. Apa sih pengertian karakter dalam pendidikan dan pendidikan karakter? Jadi, karakter peserta didik merupakan seperangkat nilai moral, etika, dan spiritual yang menjadi pedoman dalam setiap sikap, di mana setiap sikap, tindakan, dan pengambilan keputusan, di mana pendidikan karakter dipahami sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui pengalaman belajar yang terintegrasi, tidak hanya melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui praktek nyata, pembiasaan, serta keteladanan perilaku yang konsisten. Dalam konteks ini, pendidikan Islam karakter ideal tercermin dalam sikap takwa, kejujuran, tanggung jawab, dan sopan santun yang tumbuh dari pemahaman akidah yang benar dan pengetahuan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, kemudian adapun nilai-nilai karakter dalam pendidikan Islam, di mana pendidikan karakter Islam mengusung nilai-nilai yang pertama, ada keimanan dan ketakwaan sebagai dasar orientasi hidup, kemudian kejujuran, kesabaran, kerendahan hati dalam interaksi sosial, kemudian tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang terakhir, ada etika dan adab dalam tutur kata dan tindakan sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian yang ada tahap pembentukan karakter peserta didik, di mana pembentukan karakter peserta didik berlangsung melalui 4 tahapan. Yang pertama, internalisasi nilai dalam kurikulum yang relevan. Kemudian yang kedua, pembiasaan atau habituation melalui kegiatan rutin. Kemudian modeling, yaitu peserta didik meniru perilaku guru. Kemudian yang terakhir ada refleksi dan evaluasi untuk mendapatkan pemahaman nilai yang mendalam. Mata pelajaran akidah akhlak, yakni apa sih hakikat dan tujuan pembelajaran akidah akhlak. Jadi, akidah akhlak merupakan mata pelajaran yang mengintegrasikan keyakinan dasar Islam atau akidah dengan praktek akhlak mulia yang sesuai dengan tuntunan syariat, di mana pembelajaran akidah akhlak bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki pengetahuan keagamaan yang secara konseptual, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki moralitas yang tinggi sebagai wujud pengamalan ajaran Islam secara utuh. Nah,
Selanjutnya peran guru akidah akhlak dalam peran guru akidah akhlak sangat strategis, karena yang pertama, guru akidah akhlak itu teladan dalam praktik nilai-nilai moral, kemudian sebagai pengintegrasi nilai akhlak dalam setiap proses pembelajaran, kemudian sebagai fasilitator yang menghadirkan pengalaman belajar berorientasi pada nilai spiritual dan etika. Kemudian yang terakhir, sebagai mediator dialog yang memotivasi peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui peran-peran ini, guru menjadi sebuah kunci dalam menanamkan akhlak mulia dan membangun identitas keislaman peserta didik di era modern. Terakhir ada kerangka konseptual penelitian, mana hubungan antara kompetensi kepribadian guru dan pembentukan karakter peserta didik. Kerangka konseptual penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru sebagai variabel bebas yang mencakup stabilitas pribadi, kedewasaan, kebijaksanaan, kewibawaan, akhlak mulia, dan kemampuan menjadi teladan, memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik sebagai variabel terikat. Karakter peserta didik yang dimaksud mencakup ranah religius, etika sosial, tanggung jawab, dan integrasi moral, di mana proses pengaruh ini dimediasi oleh pembelajaran akidah akhlak yang berperan sebagai sarana instruksional untuk memfasilitasi internalisasi nilai-nilai moral dan religius dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, cukup sekian pemaparan dari artikel saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Faiza samta fatawakal ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.